Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidas syuhur wa anzala fihi al-Qur'ana kama anzala wa ta'afa lis-sa'imi fattaqun wa qala aidan innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa qala aidan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Segenap pengurus Badan Kemakmuran Masjid Jami Al-Jihad beserta para jamaah shaimin dan shaimat rahimahumullah. Pada waktu subuh ini merupakan yang paling utama adalah iman. Iman jauh lebih kuat dibandingkan dengan bentuk dan kekuatan fisik kita, jasmani kita. Kita kalau melihat berbagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau landasannya iman, itu semangat ibadahnya biarpun kondisinya lagi sakit, katakanlah kakinya lagi kena asam urat, jalan juga ke masjid sampai perutnya kagak enak atau kepalanya pusing, dipaksa. Kenapa? Iman wa ihtisaban. Orang-orang tua kita banyak hadir di tempat ini. Ini landasan iman, semangat ibadahnya luar biasa. Tidak ada jaminan badan yang sehat, badan yang kuat, jiwa yang muda, belum tentu kita bisa hadir di sini. Kadang-kadang yang muda kalah dengan yang tua. Kenapa? Iman. Karena itu kita menjalankan ibadah kepada Allah di bulan Ramadan ini selalu disertai dan didasari dengan keimanan. Kalau iman sudah mengatakan dan iman sudah berperan, apapun rintangan untuk beribadah itu lewat semuanya. Insya Allah ini akan menjadikan ibadah kita yang mengarah kepada ibadah yang menjadikan kita, ditarbiyah kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Amin. Allahumma. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para asatizah, para hujjaj, para tokoh masyarakat dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu secara kita mempelajari tauhid secara ijmal, secara menyeluruh ada dua yang harus kita yakini. Allah itu muttasifun bisifatil kamaliyah. Pertama, Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Sifat kesempurnaan apa saja? Imam Asy'ari mendeteksi dalam Quran itu ada 20 sifat yang wajib yang kita ketahui. Bukan hanya 20 sifat saja, tapi sebenarnya sifat-sifat yang wajib bagi Allah itu banyak. Tapi yang terdeteksi yang dimunculkan dalam Al-Quran ada 20 sifat. Maka kita kadang jangan terlalu memikirkan. Ada kelompok-kelompok tertentu mengatakan paham Asy'ariyah ini salah. Kenapa? Sifat Allah itu katanya terbatas cuma 20. Bukan 20, tapi justru lebih banyak yang dideteksi. Itu minimal ada 20 yang termaktub di dalam Al-Quran. Kita nggak pernah tahu sifat-sifat sempurna Allah yang lain apa. Justru banyak. Tapi yang dimunculkan oleh Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi ini 20 sifat. Kemudian yang kedua yang harus kita yakini, selain Allah mempunyai sifat kesempurnaan, Allah juga munazzahun anin nawaqisi wazzallat. Allah itu tersucikan, terbebaskan dari sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang tercela. Jadi Allah nggak layak untuk mempunyai sifat-sifat yang buruk.
Ini kalau kita belajar tauhid. Yang kedua, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memiliki nama yang banyak. Kan tadi kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Nama yang banyak menunjukkan hal itu mempunyai keistimewaan dan keagungan. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya nama yang banyak. Kalau kita menjadikan rutinitas dalailul khairat, itu di awal itu ada nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termaktub ada 201 nama Nabi kita Muhammad. Kita biasanya kenal Muhammad. Banyak Nabi kita Muhammad namanya, makanya kita perlu pelajari juga. Ada yang namanya Ahmad, ada yang namanya Al-Mustafa, ada yang namanya Al-Mukhtar, Yasin, Toha, Al-Muzammil, Al-Mudassir, Al-Ma'i, dan nama-nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lainnya banyak. Termasuk Abul Qasim, Qurrul Muhajjirin, yang memang kelihatannya itu tercerah bagian-bagian kepala sampai leher. Qurrul Muhajjirin landasan karena sering kena wudu. Nah, ini Nabi kita Muhammad mempunyai nama yang banyak, termasuk juga bulan suci Ramadan ini memiliki nama yang banyak. Sehingga wajar bulan Ramadan ini dikatakan syahrun azim, bulan yang agung. Bahkan bulan Ramadan hanya satu-satunya dari 12 bulan yang hanya disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah bulan Ramadan, yang lain tidak disebutkan. Ini menunjukkan Ramadan memiliki keutamaan yang begitu sangat luar biasa. Bahkan para jamaah sekalian, Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali dalam kitab Al-Maqsidul Asna fi Syarhi Ma'ani Asma'illahil Husna, ketika Imam Ghazali menjelaskan nama-nama Allah yang baik, Asmaul Husna, Ar-Razzaq. Imam Ghazali mengemukakan bahwa Ar-Razzaq itu zat yang maha memberikan rizki. Dikupas oleh Imam Ghazali bahwa rizki itu ar-rizku yanqasimu ila qismain. Rizki menurut Imam Ghazali itu ada dua pada makna Ar-Razzaq. Yang pertama adalah ar-rizqu zahir, rizki zahir. Apa itu rizki zahir? Rizki yang memang kita butuhkan untuk jasmani kita, asupan jasmani kita. Kita butuh makan, kita butuh minum, butuh tempat tinggal, butuh hal-hal yang sifatnya nampak pada kehidupan kita. Ini namanya rizki zahir. Kemudian yang kedua ada lagi yang namanya rizki batin. Ini yang menjadi benang merah kita. Rizki batin itu apa? Yang dibutuhkan rizki batin adalah sesuatu yang abstrak, yang memang dibutuhkan oleh ruhani dan qalbu kita. Ramadan ini termasuk bagian dari rizki batin, karena rizki batin itu sesuatu yang kita jadikan untuk asupan, untuk ruhani dan qalbu kita, semacam iman, hidayah, taufik dari Allah, ma'unah, inayah. Ini terkait dengan masalah hati, dibutuhkan oleh hati, merupakan bagian dari rizki batin. Dan puasa, para bapak, para ibu sekalian, kita yang namanya imsakul jismani, mempuasakan jasmani kita nih. Puasa kita di bulan Ramadan, kita jaga jasmani kita dari makan, lapar, haus, kemudian dari kebutuhan-kebutuhan syahwat. Ini jasmani kita puasakan. Kita akan di bulan Ramadan ini bukan hanya imsakul jismani saja, tetapi juga kita isi ruhani kita. Jangan kita puasakan biar nafsu kita ini tertekan, tapi kosong dari nilai-nilai ibadah di bulan Ramadan. Justru harus imbang. Jasmani kita puasakan, ruhani kita isi dengan berbagai macam ibadah.
Inilah yang disebut dengan perohanian jasmani. Kenapa? Karena di bulan suci Ramadan bisa jadi yang namanya jasmani kita, hawa nafsu kita bisa menjadi imam bagi ruhani kita. Di luar Ramadan ruhani kita kalah dengan jasmani kita. Di luar Ramadan kita sering mengikuti hawa nafsu kita. Di bulan Ramadan kita balik 180%, 180 derajat ruhani menjadi imam bagi jasmani kita. Disinilah yang kehidupan yang sebenarnya Allah mengajarkan bahwa ruhani yang sebenarnya menjadi imam bagi jasmani kita. Ini Ramadan merupakan bagian rizki batin. Dan ini hanya bisa dirasakan para jamaah bagi orang-orang yang beriman. Karena itulah orang-orang beriman ketika memasuki Ramadan itu luar biasa gembiranya. Gembiranya bagaimana? Ini digambarkan oleh Allah, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah ya Muhammad, bi fadlillahi, dengan karunia Allah, wa rahmatihi, dan rahmat Allah. Karunia ini merupakan bagian yang besar Ramadan khusus untuk kita dan dari Nabi kita Muhammad, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah diberikan kepada selain umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kita bisa melihat Rasulullah mengetahui, kata Rasulullah, "Inna a'maru ummati baina sittina wa sab'in." Usia umatku, kata Rasulullah, antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqallu ma yajuz, sedikit yang berusia lebih daripada itu. Maka disinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memikirkan kita nih, bagaimana bisa menandingi umat-umat yang terdahulu yang memang ibadahnya itu panjang, di mana usianya mereka tuh begitu sangat panjang. Umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, itu usianya kan luar biasa. Kalau usia mereka itu panjang-panjang, tentunya ibadah yang mereka dapatkan jauh lebih banyak dibandingkan kita yang memang usia Nabi kita, bahkan kita itu tertakar usianya nggak lebih, bahkan jarang banget yang usianya sampai 85 tahun. Maka disinilah diberikan bobot keistimewaan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya bulan suci Ramadan, dengan segala amaliyah Ramadan. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada nilai-nilai ibadah yang dilaksanakan di bulan suci Ramadan. Yang tadi saya sampaikan, Ramadan itu punya banyak nama. Salah satunya adalah Syahrus Shiyam, bulan yang memang diwajibkan kita berpuasa. Siang hari kita melaksanakan ibadah puasa. Kita bisa mengevaluasi diri kita masing-masing. Udah berapa kali Ramadan kita dapatkan? Ini Ramadan bagian ibadah yang memang kita manfaatkan betul-betul. Kegembiraan kita memasuki Ramadan ini dengan apa? Dengan kita persiapkan untuk berazam melaksanakan rutinitas ibadah di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Puasa yang dijadikan standar oleh Imam Ghazali dari Shaumul Awam, Shaumul Khawas, dan Shaumul Khawasil Khawas, hendaknya kita ini mengupayakan persis posisi kita pada puasa Shaumul Khawas, puasa yang bukan hanya kaful batni wal farji wasyahawat, bukan hanya kita puasa secara zahir menahan lapar, haus, menjaga kemaluan, bukan hanya itu saja, tetapi adalah kaful jawarih minal atham. Di samping kita menjaga menahan lapar dan haus, tapi juga hendaknya kita jaga anggota tubuh kita dari hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa.
Ini kan kata Rasulullah, khamsun yuftirnas shaim. Ada 5 perkara yang bisa membatalkan pahala puasa. Bahkan anggota tubuh kita ini ya, itu ada 7 panca indera yang harus kita jaga. Di kepala ada 3, di bawahnya ada 4. Yang namanya lisan, kemudian telinga, ya, ini hendaknya kita jaga. Kemudian di bagian badan kita itu ada yang namanya kedua tangan, kedua kaki, termasuk juga perut dan kemaluan. Ini merupakan anggota tubuh kita yang harus kita puasakan. Ya. Kata Rasulullah, khamsun yuftirnas shaim, ada 5 perkara yang bisa membatalkan pahala puasa. Al-kadzib, dusta, berbohong, wal ghibah, kemudian ghibah, ngomongin orang. Ini kadang-kadang, mohon maaf ya Bapak, Ibu, kalau kita dalam kondisi berpuasa itu memang sebenarnya kita lebih banyak untuk mengatur diri kita. Jangan banyak-banyak kita ngumpul. Ini kita apa? Untuk menjaga kondisi puasa kita. Kalau kita bisa menjaga, alhamdulillah. Kadang-kadang habis sholat zuhur kita ngumpul. Habis sholat, gigiran, depan ngobrol. Habis asar ngobrol. 15 pertama mungkin enak, omongan masih lurus. Kadang-kadang, tapi kalau udah misalnya 15 ke depan, ada aja tuh omongan. Ntar malam imam siapa nih? Oh, Ustaz Sika. Oh, dia bacaannya lama, lewat. Nah, ini kan jadi ngomongin orang. Kadang-kadang 15 menit pertama enak kita ngobrol masih lurus, tapi kadang-kadang kesononya gitu ya. Kenapa? Jangan sampai ini kalau namanya ghibah itu luar biasa. Ya, siapapun termasuk kita merasa berat, termasuk saya pribadi. Yang namanya ghibah itu paling enak memang. Tanpa terasa kita bisa ngomongin orang, dan ini mengakibatkan pahala puasa kita bisa hilang seperlunya, kecuali kalau memang kita bisa mengkondisikan terkait dengan masalah ghibah. Ini paling berat kehidupan kita, hindarin ghibah ini paling susah. Ya. Kenapa? Karena ghibah ini ya bukan hanya menghilangkan pahala puasa, tapi yang namanya pahala kita ini bisa keambil sama orang yang kita omongin. Sekiranya memang kita sering melakukan hal ini. Kemudian namimah, adu domba. Kemudian juga sumpah palsu. Al-yaminul kadzib, sumpah palsu, wan nazaru bisyahwat. Kemudian kita memandang yang bukan memandang dengan syahwat kita. Ya, sekalipun juga kepada istri kita. Kepada yang lain aja haram. Ya, ini juga kepada istri kita. Kita mana istri kita di rumah dengan syahwat, itu kan bisa membatalkan pahala puasa juga. Nah, dari hal ini memang banyak pada lisan kita. Kita perlu jaga lisan kita. Nah, ini yang merupakan hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Bagaimana puasa kita bisa jaga? Karena itu merupakan ibadah yang sifatnya sirriyah puasa. Ibadah yang dilakukan secara sirriyah, mendidik kita untuk bisa berlaku ikhlas. Dengan sirriyah yang tahu cuma kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah puasa juga ini menjadikan nilai ibadahnya itu pahalanya tidak tertandingi. Hanya Allah yang tahu. Wa ana ajzi bih, dan aku yang pasti akan membalas dari ibadah puasa. Karena as-saumu li, puasa itu untuk, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, di samping saumul syahrus siyam, Ramadan juga dikenal dengan saumul Quran, syahrul Quran. Bulannya diturunkan Al-Quran. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Al-Quran itu menjadi mulia. Kenapa? Wa innahu laqur'anun karim. Itu merupakan kalam Allah. Kalam Allah yang keluar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, disampaikan kepada malaikat Jibril yang membawa, sehingga malaikat Jibril dikatakan Sayyidul Malaikat, menjadi mulia.
Dari malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi mulia Nabi kita. Kemudian diturunkan di bulan suci Ramadan, Ramadan juga menjadi mulia. Dan ini tinggal bagaimana kita mendapatkan kemuliaan dari Al-Quran ketika Al-Quran itu kita masukkan ke dalam hati kita. Ramadan unzila fihil Quran, di bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran, maka dianjurkan dan disunnahkan bagi kita untuk banyak-banyak membaca tilawah Al-Quranul Karim. Berapapun kita baca beberapa ayat gak masalah, yang penting kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran, karena ini menjadi pedoman kita. Kita gak bisa pungkiri di luar Ramadan kita jarang membaca Al-Quran. Maka di Ramadan ini hendaknya kita menghormati, paling enggak kita lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadakan mudarasah dengan malaikat Jibril. Ketika di Ramadan, malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad. Rasulullah baca, malaikat Jibril dengerin simak. Dibalik, Jibril baca, Nabi kita simak. Itu bergantian. Itu di bulan suci Ramadan, maka kita berakhlak dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita banyak-banyak membaca Al-Qur'anul Karim. Sekalipun seandainya kita bacanya belum lancar, tidak ada masalah. Takzim kita dengan melihat Al-Quran itu bagian dari bentuk pahala. An-nazra bil kitab merupakan ibadah. Memandang saja kepada Al-Quran merupakan ibadah. Memandang Ka'bah ibadah. Memandang guru ulama merupakan ibadah yang hendaknya ini kita manfaatkan waktu-waktu Ramadan kita. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Ramadan juga merupakan dikatakan syahrul muasa, bulan kepedulian, bulan kedermawanan. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Allah melihat keimanan seseorang itu bukan dari berapa banyaknya ibadah fardhiyah, bukan melihat banyaknya dia melaksanakan sholatnya, qiyamul lailnya dan lain sebagainya. Justru Allah melihat keimanan seseorang diukur dari bagaimana dia bisa bermanfaat buat orang lain, buat masyarakat. Di sini kadar keimanan seseorang dilihat bagaimana dia bisa memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Semakin tingginya keimanan seseorang, lebih peka terhadap masyarakat sekitar, perhatiannya lebih besar. Karena itulah Rasulullah SAW mengatakan khairukum man anfa'uhum linnas. Khairukum anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang bisa memberikan kemanfaatan buat orang lain, bisa memberikan kemanfaatan dari pikirannya, ide yang brilian, yang cari solusi, kemudian juga dengan ilmunya, dengan tenaganya, dengan hartanya, dan dengan apapun yang dilakukan untuk masyarakat. Itulah jauh lebih bermanfaat dari ibadah yang sifatnya fardhiyah. Terutama di bulan suci Ramadan kita memberikan buka puasa, memberikan bantuan kepada masyarakat yang kita kira dianggap kurang, atau misalnya yatim, piatu, orang yang du'afa. Ini merupakan bagian dari bentuk-bentuk ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita fokus dengan ibadah yang sifatnya fardhiyah, ibadah kita dengan hablum minallah saja, tapi juga hablum minannasnya. Melihat sekeliling kita kosong. Ini ibadah kita tidak mencerminkan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, termasuk bulan Ramadan ini dikatakan sahrul mudha'afah, bulan di mana dilipat gandakan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu keistimewaan Ramadan adalah dengan fihi khairun min alfi syahr. Ada satu malam yang dikatakan khairun min alfi syahr, lebih mulia dibandingkan dengan 1000 bulan. Para ulama, para
para jamaah sekalian, ini penafsiran Al-Qushahr 1000 bulan itu ada 2 penafsiran. Yang pertama, ulama mengatakan yang namanya 1000 bulan itu dikatakan tahdidan, bahwa 1000 bulan itu memang diukur dengan kemampuan dan hidupnya seseorang. Kalau kita turunkan kan konversinya berarti 1000 bulan itu sama juga dengan 83 tahun lebih 4 bulan. 83 tahun lebih 4 bulan. Ini menunjukkan kalau tahdidan berarti ganjaran Lailatul Qadar itu sama seperti ganjaran pahala kita hidup di dunia. Karena jarang sekali orang berusia sampai 83 tahun. Diukur itu secara tahdidan. Pahalanya seseorang yang melaksanakan ibadah pada malam Lailatul Qadar sama seperti dia melaksanakan ibadah seumur hidup. Yang kedua, penafsiran ulama yang namanya malam Lailatul Qadar itu tamsilan, sebagai misal, contoh saja. Kenapa? Yang namanya bilangan bahasa Arab itu alfu kan namanya 1000. Dalam bahasa Arab murni yang namanya angka paling tertinggi di dalam bahasa Arab itu adalah alfu, 1000. Di atas 1000 nggak ada. Misalnya miliun itu 1.000.000 itu bukan bahasa Arab asli. Makanya di dalam bahasa Arab bilangan 1.000.000 itu dikatakan alfu alfin. 1000 dikali 1000, 1.000.000. Itu bahasa Arab asli. Ini menandakan apa? Yang paling tinggi dalam bahasa Arab itu bilangan 1000. Bisa jadi nanti itu jatahnya kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, terutama di malam Lailatul Qadar, itu jauh lebih tinggi, bahkan lebih daripada 1000 bulan. Dan ini solusi kita menandingi dengan umat-umat terdahulu. Lantaran siapa? Baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu perhatian kepada kita umatnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Karena Rasulullah begitu sayangnya kepada kita. Ini kesempatan yang Allah berikan di Ramadan ini betul-betul harus kita manfaatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu cinta dan sayang kepada kita umat Nabi Muhammad, maka hendaknya kita bisa memanfaatkan waktu Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Karena kita begitu banyak ditolong oleh baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kembali di akhir bahwa Ramadan ini merupakan bagian dari rizki batin yang bisa dinikmati oleh orang-orang beriman. Kenapa? Ada orang yang tidak bisa merasakan nikmatnya Ramadan. Siapa mereka? Orang yang hatinya sakit, bahkan hatinya mati, mendapatkan beberapa kali Ramadan tapi tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ramadan tidak berubah kehidupannya, tidak berubah perilakunya. Puasa, ibadah sholat sunat tarawih, tadarus Al-Quran, berinfak, ini tidak dimanfaatkan. Kenapa? Karena ini rezeki batin yang hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Kalau orang yang tidak beriman menyepelekan hal-hal ini. Bahkan Ibnu Athaillah dalam hikamnya mengatakan min alamati mautil qalbi, di antara matinya hati itu ada 2. Yang pertama adalah tarkul husni ala ma fataka minal muhsinat. Enggak ada rasa husni, itu rasa kesedihan ketika meninggalkan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri-ciri orang yang hatinya mati. Ramadan dibentangkan ganjaran pahala yang begitu besar, tapi tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ini termasuk orang yang hatinya mati. Nauzubillah, jangan sampai kita seperti ini.
Yang kedua adalah tarkun nadami ya ala fa'atahu minal ma'asi. Kedua, kagak ada rasa penyesalan ketika melakukan kemaksiatan. Jangan kita kira yang namanya bulan suci Ramadan setan-setan itu diikat, tapi banyak masih ada kemaksiatan-kemaksiatan. Karena itulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Raghima anfu rajulin idza adraka Ramadan." Rugi man adraka Ramadan, orang yang mendapatkan Ramadan wa tamma Ramadan, sampai Ramadan itu selesai, habis sempurna, falam yughfar lahu, dosanya kagak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Ini kenapa? Karena awal tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Maka melalui mimbar ini tentunya kita manfaatkan kehidupan kita di bulan suci Ramadan ini, kesempatan besar kita. Kita nggak bisa menjamin tahun depan bisa ketemu Ramadan lagi. Nggak ada yang bisa menjamin. Semua adalah bergantung bagaimana kita. Jangan kita merasa masih sehat, insya Allah tahun depan bisa ketemu Ramadan. Nggak menjamin. Maka karena itu para jamaah sekalian, ini kesempatan besar yang namanya rizki batin yang Allah jadikan karunia khusus umat kepada kita, umat Nabi Muhammad. Kita manfaatkan ini sebaik-baiknya dengan ibadah, terutama dengan iman, ihtisab kita. Kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita ini makhluk yang zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita begitu banyak, yang kagak kelihatan, yang kelihatan, yang sengaja. Ini kita mohon kepada Allah agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sholat berjamaah, yang menjadikan nilai ibadah kita itu mempunyai nilai dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Ini para jamaah sekalian, ya, saya mengajak sholat berjamaah ini merupakan ibadah sebagai solusi kita menandingi dengan umat-umat terdahulu. Sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bi sab'in wa isrina darajah. Di mana sholat berjamaah ini merupakan ibadah yang memang luar biasa, ganjarannya sampai 27 derajat. Terutama lagi di bulan suci Ramadan. Orang yang melaksanakan hal-hal yang fardu di bulan suci Ramadan itu dikalikan 70 kali lipat. Karena itulah para jamaah di bulan suci Ramadan ini memang sangat dianjurkan. Kita disunnahkan untuk memperbanyak ibadah-ibadah sholat, terutama ibadah sholat fardu. Yang kedua ibadah sholat sunnah. Sholat fardu selama kita ada kesempatan dan tidak ada kesibukan, kita upayakan untuk berjamaah. Jangan sampai tidak. Karena ini sangat luar biasa ganjaran pahalanya. Di luar Ramadan saja yang namanya ibadah fardu, ya, ini jalannya tuh langkahnya kullu khutwatin kafarah. Kita berangkat dari rumah menuju masjid, setiap langkah itu merupakan kafarah, penghapus dosa bagi kita. Kedua, kita melaksanakan ibadah sholat berjamaah, yang namanya amin berbarengan dengan imam, itu termasuk merupakan dikabulkannya doa, bahkan didoakan malaikat. Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu. Itu diaminkan kita barengan dengan imam, itu malaikat langsung mendoakan Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu. Man wafaqa ta'minuhu kama ta'minal imam ghafarallahu lahu ma taqaddam. Allah ampunin dosa-dosanya ketika aminnya imam dan makmum di situ tepatnya, maka malaikat mengucapkan doa. Ini begitu pentingnya. Apalagi kita laksanakan di bulan Ramadan. Kita hendaknya berupaya, ya, mengupayakan jangan sampai, ya, apalagi di bulan suci Ramadan ini masjid kita, ya, yang isi siapa lagi kalau bukan kita. La salat li jalil masjid illa bil masjid. Dalam riwayat Imam Ahmad, la salat, tidak sempurna salat seseorang li jalil masjid, bagi tetangga masjid yang ada di lingkungan masjid, illa bil masjid, kecuali memang dilaksanakan di masjid. Oh ini bisa, kecuali selain perempuan. Kalau perempuan tetap yang paling bagus itu adalah di rumah.
Ini para jamaah, kita hendaknya memanfaatkan waktu kita dengan melaksanakan sholat berjamaah, terutama juga sholat sunnah, tarawih dan lain sebagainya. Ini sebagai apa? Motivasi buat kita mengisi Ramadan dengan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan ini saya mengajak khusus kepada pribadi saya, juga kepada para jamaah sekalian, mari sama-sama kita manfaatkan Ramadan demi hari waktu ke waktu, memanfaatkan dengan berbagai macam ibadah. Diupayakan jangan sampai ibadah kita ini lebih menurun dibandingkan tahun lalu. Kita meningkatkan selama Allah berikan kita kesehatan, selama Allah berikan panjang umur. Mari sama-sama kita wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfiratin. Hendaklah kita bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di mana surganya ini diciptakan, disediakan u'iddat lil muttaqin, kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kutiba alaikumus shiyam la'allakum tattaqun. Tujuan puasa itu adalah menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ini kalau kita kaji dari gramatikal la'alla itu kalau kita belajar nahwu maknanya litaraji. Ada la'alla, ada laita. Kalau la'alla mengharapkan sesuatu yang mungkin bisa terjadi tetapi dengan adanya kesungguhan. Ini la'alla. Tapi kalau litamani itu adalah mengharapkan sesuatu yang memang tidak mungkin terjadi. Ya, itu laita maknanya litamani. Tapi kalau la'alla dalam pelajaran nahwu, dia itu menunjukkan pengharapan yang bisa dan mungkin terjadi tetapi dengan adanya kesungguhan. Maka di situ ayatnya la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Tattaqun di situ fi'il mudhari, maknanya al-hal wal istiqbal. Menjadi orang yang bertakwa bukan saat ini saja, tetapi juga istiqbal. Setelah Ramadan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita bertakwa pada saat Ramadan saja, tapi setelah Ramadan tidak ada asar pengaruhnya, ini kata Ibnu Rajab termasuk ibadah kita dipertanyakan. Kenapa? Yang namanya qabulul amal min alamati qabulil amali. Salah satu ciri ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif, adalah ittiba'ul hasanati bil hasanati ba'daha. Perbuatan baik yang setelah kita lakukan di Ramadan kemudian diikuti dengan perbuatan baiknya setelah Ramadan. Artinya apa? Ada keistiqomahannya. Kita sering bangun malam setelah Ramadan, tetap kita upayakan meskipun 2 rakaat. Duha kita laksanakan di Ramadan, maka setelahnya kita laksanakan setelah Ramadan. Ahabbul a'mali adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah adwamuha, yang kontinu. Jangan kita menjadi hamba Ramadan saja. Di Ramadan kita betul-betul bertakwa kepada Allah karena kita puasa, tapi setelah Ramadan balik lagi kepada asal kita, ibadahnya malas, nggak ada semangat. Dan ini tidak mencerminkan ibadah kita ini merupakan ibadah yang diterima oleh Allah. Maka karena itu ya, kita tetap berpatokan ibadah yang kita lakukan di Ramadan. Nanti setelah Ramadan kita mengupayakan untuk tetap beristiqomah dan mudawamah, memberikan asar pengaruh bukan hanya ibadah kita tapi juga dari sikap dan perilaku kita, sehingga kita betul-betul termasuk la'allakum tattaqun, yang bertakwa kepada Allah di saat Ramadan wa ba'daha, dan setelah kita Ramadan. Nah, para jamaah sekalian, ini yang bisa saya sampaikan, bukan untuk memberikan ceramah tapi juga memberikan sharing saja khusus kepada pribadi saya, dan saya mengingatkan kepada
kepada diri saya. Mudah-mudahan juga ini bermanfaat buat para jamaah sekalian. Sekiranya ada kekeliruan, ada kesalahan dan tidak ada maksud apapun, hanya saya mengajak khusus kepada pribadi saya, juga kepada para jamaah, mari bersama-sama kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal amaliyah ibadah puasa kita dan amaliyah ibadah sholat serta sedekah dan lain.